Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat sebuah video tentang guru belajar seri AKM, di mana di sini teman-teman harus sudah masuk menjadi anggota komunitas dalam SIM TKB ya. Oke, kemudian kita langsung ya. Nih, di sini adalah portal layanan program GTK Kemendikbud. Oke. Di sini teman-teman bisa langsung mengklik guru belajar masuk. Ada banyak seri belajar yang bisa teman-teman ikuti. Nah, di sini saya baru saja menyelesaikan pembelajaran pada seri asesmen kompetensi minimum. Oke, teman-teman bisa mengklik sini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Di sini saya sudah selesai, tinggal pembahasan AKM. Nah, nanti biasanya kalau teman-teman belum, coba saya bantu dengan membuka tautan yang sudah saya kerjakan ya tadi. Oke. Di BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA, saya mendapatkan kesempatan berada di angkatan 7. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan materi tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini saya coba cek ya saja. Teman-teman bisa lihat kan. Oke, selanjutnya kita akan coba klik yang ini. Oke. Pada BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA, teman-teman nanti di sini mendapatkan banyak sekali materi ya. Yang pertama yaitu tentang orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini ada 3 topik, teman-teman bisa dilihat di sini. Kemudian ada 1 kuis ya. Topiknya yaitu tentang latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Kemudian apa pentingnya asesmen nasional? Kemudian yang terakhir yaitu refleksi orientasi. Nah, di sini kalian teman-teman juga diminta untuk mengisi ya refleksi orientasi tersebut. Kemudian semua materi ini teman-teman tinggal baca. Nih, coba kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa klik ini nanti ya. Kemudian nanti muncul. Oke. Selanjutnya ada videonya dari Menteri Pendidikan kita ya. Ada Mas Menteri di situ. Kemudian teman-teman kalau sudah selesai, kalau teman-teman bisa langsung next topik. Ya, kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu ini. Apa pentingnya asesmen nasional? Teman-teman juga bisa langsung baca. Oke, situ juga profil belajar Pancasila. Kemudian next topiknya refleksi orientasi. Nah, di sini ada quizzes. Nah, teman-teman bisa isi ini ya. Saya coba klik nih, bantu saya klikkan. Nah, di sini teman-teman bisa klik ini start quiz. Nah, teman-teman bisa ketikkan di sini apa jawaban teman-teman semua. Apabila sudah selesai, teman-teman bisa langsung finish quiz ya. Oke, selanjutnya teman-teman kalau sudah selesai bisa lanjut next lesson, yaitu tentang pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini topiknya yaitu yang pertama, selamat datang. Oke. Nah, di sini teman-teman diinformasikan tentang
apa saja yang akan teman-teman pelajari, ya, yaitu ada konsep asesmen nasional, yang kedua teknik pelaksanaan asesmen, butir soal asesmen literasi membaca, kemudian butir soal asesmen numerasi, dan terakhir yaitu tindak lanjut laporan. Oke, selanjutnya next topik ya, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian di sini ada asesmen juga untuk kita yang mau belajar. Nah, namanya asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi, sebelum teman-teman diberi informasi, diberi materi tentang apa sih asesmen nasional, apa sih asesmen kompetensi minimum itu. Nah, di seri program BIMTEK Guru Belajar ini, teman-teman diminta untuk mengisi asesmen pra. Jadi sebelum mendapatkan materi, teman-teman harus mengisi asesmen ini. Ya, teman-teman tidak usah merasa, aduh saya nggak bisa atau bagaimana gitu ya. Nggak perlu, karena ini adalah sebagai tolak ukur dari sana gitu ya, apakah kita sudah sejauh mana sih informasi yang kita tahu tentang asesmen nasional. Ada 30 soal teman-teman di sini. Teman-teman nanti bisa langsung mengisi. Kalaupun nanti nilainya tidak sampai 100% gitu ya, tidak usah khawatir. Karena ini pra, jadi teman-teman bebas mau ngisi apa saja. Yang penting nanti kalau sudah selesai mengerjakan, sudah selesai mengikuti materi, dan ada paskanya, teman-teman ada asesmen pasca belajar, teman-teman bisa mengerjakan dan harus mendapat nilai 100. Oke. Ya, saya coba bantu buka di sini tentang apa saja. Nah, di sini nanti teman-teman bisa langsung start kuisnya. Oke. 1 selanjutnya ya. Ya, sampai 30. Cuman ini diacak sepertinya. Oke. Next lesson. Oke. Kita mulai di materi yang pertama, yaitu tentang konsep asesmen nasional. Di sini ada 6 topik. Nah, dan 2 kuis. Yaitu yang pertama pengantar, kemudian ada tujuan dan manfaat asesmen nasional, kemudian ada evaluasi ujian nasional, ada membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, kemudian kuis konsep asesmen nasional. Apa saja sih? Bisa tinggal klik lagi ya di sini. Sudah selesai, nanti teman-teman langsung next topik. Nah, di sini apabila satu materi sudah teman-teman lalui dan kuis serta refleksinya dikerjakan, maka teman-teman akan mendapatkan 1 lencana. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya sini ya refleksi topiknya, teman-teman bisa langsung klik juga dan diisi. Kemudian next lesson. Di sini kita dapat materi yang kedua tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, di sini materinya tentang apa saja? Nih, yaitu petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian kriteria pesertanya seperti apa ya? Ujian nasional sama asesmen nasional, kriteria pesertanya jelas berbeda ya teman-teman. Di sini jelaskan. Kemudian merumuskan butir soal asesmen nasional. Kemudian ini ada kuisnya, kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa langsung klik ini, kemudian isi, dan bisa langsung ke next topic. Nah, apabila materi yang kedua ini sudah teman-teman lalui dan kuis serta refleksi topik 2-nya juga dikerjakan, maka teman-teman bisa langsung mendapatkan
Rencana yang kedua. Sebentar. Nah, ini ya. Teman-teman bisa dapat rencana yang kedua. Selanjutnya, next lesson. Materi yang ketiga yaitu tentang asesmen literasi membaca tingkat SMA. Ada 6 topik. Yang pertama, konsep literasi membaca. Yang kedua, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Yang ketiga, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA. Yang keempat, contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Kemudian selanjutnya latihan membuat soal asesmen literasi membaca juga. Kemudian teman-teman juga bisa di sini ada latihan membuat soal juga. Ini kuis ya, bentuknya seperti kuis, nanti bisa diklik sama seperti di materi sebelumnya. Nah, apabila telah selesai melaksanakan kuis, kemudian refleksi topiknya juga dikerjakan, maka teman-teman bisa mendapatkan rencana yang ketiga. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya lesson yang keempat atau materi yang keempat yaitu tentang asesmen numerasi tingkat SMA. Materinya yaitu tentang konsep numerasi. Kedua, tentang mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Yang ketiga, menganalisis tahap asesmen numerasi. Kemudian contoh asesmen numerasi. Nah, di sini teman-teman diajarkan bagaimana membuat contoh butir asesmennya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa langsung mendapatkan rencana yang keempat. Nah, keren ya. Asal kuis juga sama refleksinya juga dikerjakan. Selanjutnya teman-teman bisa langsung ke next lesson ya. Oke. Di lesson yang terakhir, ini adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Di sini ada materinya. Yang pertama ada 8 topik ya. Materinya yang pertama yaitu mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Kemudian menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian dengan berbasis konten. Kemudian analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Kemudian merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Kemudian contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Kemudian segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Kemudian terakhir ini teman-teman ada kuisnya juga, kuis tindak lanjutnya ya. Bisa teman-teman langsung klik dan kerjakan. Kemudian apabila materi ini juga selesai, teman-teman bisa langsung mendapatkan rencana yang kelima. Oke. Bila sudah selesai, teman-teman bisa ke next lesson di sini yaitu melaksanakan asesmen pasca program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, ini cuma ada 1 topik dan 1 quiz. Nah, teman-teman bisa langsung ya usahakan untuk asesmen pasca ini teman-teman wajib mendapatkan nilai 100. Oke, semoga berhasil. Demikian penjelasan dari saya. Ayo kita ikuti seri belajar untuk guru melalui program seri belajar e-learning Guru Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.